Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya di perkuliahan bilangan kompleks. Para mahasiswa sekalian, marilah kita lanjutkan materi kita di minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan bilangan kompleks, ya. Nah, sekarang bagaimana bilangan kompleks itu apabila kita gambarkan secara geometri pada sebuah bidang. Nah, kalau titik P, X, Y, kita letakkan titik tersebut pada bidang kartesius, ya. Lain halnya dengan bilangan kompleks. Kita tahu bahwa bilangan kompleks itu merupakan sekumpulan dari bilangan real, ya, yang dapat disusun sebagai Z, misalnya itu adalah X, Y. Dan kita sudah tahu bahwa X itu merupakan bagian realnya dan Y itu merupakan bagian imajinernya atau bagian hayalnya, begitu ya. Nah, sekarang kita lihat apabila Z itu sama dengan X, Y, kita pandang menjadi sebuah titik yang tersusun atas bilangan real dan bilangan imajiner, maka diagram kartesius ini akan kita ubah menjadi sebuah diagram lain yang dimaksud dengan yang disebut dengan diagram argan, ya, atau bidang argan. Nah, kita lihat bahwa sumbu X di sini merupakan bagian realnya, sedangkan sumbu Y merupakan bagian imajinernya. Nah, sehingga apabila kita mempunyai sebuah bilangan kompleks X, Y, yaitu Z sama dengan X ditambah YI, dengan arahnya adalah theta, atau besar sudutnya dengan sumbu X itu adalah sebesar theta, maka karena Z merupakan sebuah vektor, dia mempunyai arah dan besar, ya. Nah, kita lihat bahwa besar atau panjang dari bilangan kompleks Z ini kita notasikan dengan Z di dalam tanda mutlak, ya. Dan ini kita sebut sebagai modulus dari bilangan kompleks Z, ya. Modulus bilangan kompleks Z. Jadi modulus Z ini kita tulis sebagai Z di dalam tanda mutlak, ya. Dan ini dirumuskan dengan, ini merupakan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini modulusnya, ya, atau panjangnya. Nah, sementara arah dari bilangan kompleks ini kita sebut dengan theta, ya, atau sebut dengan argumennya. Jadi argumen dari Z kita sebut dengan ARG, ya. Biasanya ditulis ARG, argumen Z. Ini ditulis ARG Z. Ini merupakan arah dari vektor tersebut. Nah, karena arah dari vektor tersebut ini bisa berada di kuadran 1, 2, 3, ataupun 4, ya, maka demikian juga untuk bilangan kompleks Z. Titik-titik pada bilangan kompleks Z itu bisa berada di setiap kuadran. Hal ini tentunya ditentukan dari nilai theta. Nah, sekarang bagaimana mengubah bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah YI ke dalam bentuk argumen dan modulusnya. Nah, tentunya seperti biasa kita harus memproyeksikan vektor Z ini baik ke arah sumbu X maupun ke arah sumbu Y. Kita coba lihat. Kalau kita lihat, kita proyeksikan Z ini ke sumbu X, tentunya sebesar tegak lurus dengan sumbu X, ya. Maka X di sini akan menjadi panjang modulusnya. Misalnya panjang modulus Z. Jadi kita misalkan modulus Z itu adalah R, ya. Kita misalkan adalah R. Jadi ini adalah R. Maka X itu adalah R kali kosinus theta, ya, yang ini. Ini adalah X. X-nya itu adalah R kosinus theta. Dan kalau kita proyeksikan ke sumbu Y ke sini, ini dapatnya Y, maka Y di sini, Y-nya yaitu ini, ya. Y-nya ini adalah R kali sinus theta. Ya kan? Nah, sehingga Z yang tadinya X ditambah YI ini akan menjadi, ya, kita substitusikan. X-nya itu adalah R cosinus theta dan Y-nya itu adalah R sinus theta, ya. Sehingga Z sama dengan X ditambah YI ini akan menjadi Z sama dengan
X-nya kita ganti dengan R kali cosinus theta ditambah YI ditambah Y-nya adalah R kali sinus theta ya. R kali sinus theta I. Gitu ya. Karena masing-masing punya R, maka ini bisa kita tulis Z sama dengan R kali cosinus theta ditambah sinus theta kali I. Atau sering disebut dengan Z sama dengan R cis I, R cis I, cis theta gitu ya. Nah begitu. Jadi sekali lagi di sini ada Z sama dengan R cis theta. Ini artinya sistem atau cara penulisan lain untuk Z apabila kita letakkan di dalam bidang argan. Ya, cis di sini sebenarnya dari kata ini cos kali I sin. Ya, jadi cis. Jadi cos kali atau ditambah sin theta I disingkat menjadi cis theta. Nah itu cara menuliskan bilangan kompleks ya ke dalam bidang argan, dan ini sering disebut dengan ke dalam bentuk kutub ya atau bentuk polar. Nah artinya Z sama dengan X ditambah YI bisa ditulis ke dalam bentuk polar, yaitu menjadi Z sama dengan R cis theta. Nah sekarang bagaimana mendapatkan theta? Nah boleh Anda bandingkan antara X dan Y atau antara Y dan X. Dimana perbandingan antara sinus dan cosinus kita tahu bahwa itu merupakan suatu fungsi tangen ya, sehingga di sini tangen theta itu adalah sin theta dibagi dengan cosinus theta tentunya. Tangen theta itu adalah sinus theta dibagi dengan cosinus theta. Dan di sini R-nya itu adalah modulus dari Z. Nah, begitu ya. Jadi bagaimana kita menafsirkan sebuah bilangan kompleks ke dalam bentuk geometri. Kita lihat di sini sekali ulangi. Jadi kalau titik Z, X, Y ini masing-masing kita proyeksikan ke dalam sumbu X dan sumbu Z, maka kita bisa mensubstitusi X-nya dengan R cosinus theta dan Y-nya dengan R sinus theta. Dan jangan lupa bahwa theta itu besarnya tergantung letaknya berada di kuadran yang mana ya, tergantung Z-nya. Jangan lupa bahwa Z itu sebuah vektor, dia punya panjang, yaitu modulus Z. Dalam hal ini kita sebut sebagai R, di mana modulus Z itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau panjang vektornya ya. Sedangkan arahnya sering disebut dengan argumen dari Z, atau sering disebut dengan ARG Z, yaitu theta ya. Jadi argumen Z itu adalah theta. Nah sementara kalau kita misalkan modulus Z itu adalah R, maka Z sama dengan X ditambah YI ini bisa kita ganti menjadi Z sama dengan R cosinus theta ditambah R sinus theta kali I, atau boleh di sini I kali R sinus theta, boleh ya. Dan karena di sini setiap suku mempunyai R, bisa kita distributifkan atau kita keluarkan, kita faktorkan R-nya jadi R kali cosinus theta ditambah sinus theta kali I, atau sering disingkat dengan Z sama dengan R cis theta ya, R cis theta. Ini artinya R kali cosinus theta ditambah sinus theta kali I, atau boleh Z sama dengan, ini boleh diubah menjadi Z sama dengan R kali cosinus theta ditambah I sin theta, begitu ya, boleh. Jadi I sin theta, jadi biar kelihatan cisnya. Nah dengan tangen theta itu adalah sinus theta dibagi dengan cosinus theta, dan kalau kita masukkan di situ, maka tangen theta ini adalah Y per X ya. Ini adalah Y per X. Bisa perbandingan antara sumbu imajinernya dengan sumbu realnya. Nah, dengan R adalah modulus dari bilangan kompleks Z. Nah itu. Jadi ini adalah penulisan bilangan kompleks secara geometri dengan menggunakan penulisan titik
polar ya, atau titik kutub. Begitu. Jelas ya? Sekarang kita coba contoh soal. Contoh, tulislah bilangan kompleks Z sama dengan sebut saja di sini X, oke, di sini, atau 1 ditambah akar 3i misalnya ya. 1 ditambah akar 3i ke dalam bentuk polar. Ke dalam bentuk polar. Nah, dalam bentuk polar, kita harus tahu dulu berapa R-nya dan berapa θ-nya. Atau modulusnya berapa, argumennya berapa. Dan jangan lupa, kita lihat dulu. Z ini berada di kuadran berapa, kan gitu ya. Coba kita coba jawab. Z sama dengan 1 ditambah akar 3i. Nah, di sini X-nya adalah 1 ya, positif. Kemudian Y-nya adalah akar 3, positif. Kita lihat, X positif, Y positif. Itu kan kuadran berapa? X-nya positif, Y-nya positif. Ya, kuadran 1 ya. Ini berada di kuadran 1. Nah, karena kita tahu letak ini di kuadran 1, jadi kalau kita lukiskan ini seperti ini. X-nya 1, X-nya 1, ini 0, ini X, ini Y. Dan Y-nya ini akar 3. Akar 3. Nah, berarti di sini adalah Z ya. Oke, berarti ini θ-nya, ini R-nya. Nah, sekarang kita cari R-nya berapa, θ-nya berapa. Oke, R adalah argumen modulus dari Z, yaitu akar dari E kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya, kita masukkan akar dari 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat, atau ini adalah akar dari 4 ya, sama dengan 2. Jadi R-nya adalah 2. Modulusnya adalah 2. Jelas? Nah, sekarang argumennya berapa? Kita coba cari argumennya. Argumen Z, kita cari argumen Z, yaitu dari tangan θ sama dengan Y per X. Tangan θ sama dengan Y per X. Kita lihat tangan θ, Y-nya akar 3, X-nya 1. Tangan θ sama dengan akar 3, sehingga θ-nya, tangan berapa yang nilainya akar 3? Berarti arcus tangan akar 3 ya, θ-nya. Arcus tangan akar 3, sorry. Berapa? Tangan berapa yang nilainya akar 3 di kuadran 1? Tangan berapa? Sudutnya? Iya, 60 derajat. Berarti θ-nya adalah 60 derajat θ-nya. Sehingga Z sama dengan 1 ditambah akar 3i ini menjadi, kalau kita tulis dalam bentuk koordinat kutub, ini menjadi Z sama dengan R cis θ. Sama dengan, karena R-nya 2, cis, θ-nya 60, cis ya, 60 derajat. Maka Z sama dengan 1 ditambah akar 3i, kalau ditulis dalam bentuk polar atau koordinat kutub, menjadi Z sama dengan 2 cis 60 derajat. Nah itu ya, bilangan kompleks apabila kita lihat atau kita tafsir dalam bentuk geometri, yaitu pada diagram Argand. Oke, itu saja ya teori tentang bagaimana mengubah
sebuah bilangan kompleks atau bagaimana menuliskan sebuah kompleks ke dalam diagram Argand, dan bagaimana mengubah sebuah bilangan kompleks ke dalam bentuk polar atau bentuk kutub. Bagaimana? Jelas ya? Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Tolong digali ini bagaimana menyatakan sebuah vektor atau sebuah titik. Anda melihat tempat kedudukan titik-titik itu seperti apa dalam diagram Argand ya. Dia bisa berbentuk garis, bisa berbentuk lingkaran dan sebagainya. Silakan Anda pelajari dan nanti akan mengarah pada yang disebut dengan fungsi kompleks ya. Apa itu fungsi kompleks? Silakan Anda pelajari ya. Saya ulangi. Silakan Anda pelajari apa itu fungsi kompleks. Kenapa kita harus ke fungsi kompleks? Karena kita sudah tahu bagaimana sebuah bilangan kompleks dituliskan dalam bentuk geometri. Nah, dengan demikian, itu akan masuk ke dalam sebuah fungsi kompleks. Dan kalau kita mempelajari fungsi kompleks, maka kita pun nanti akan mempelajari tentang tempat kedudukan titik-titik dari bilangan kompleks. Itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.